Tapi Bapak belum menjawab pertanyaan saya, Pak. Ya. Yang saya tanyakan, jika Yesus bersyukur kepada Bapaknya Tuhan langit dan bumi, yang saya tanyakan, Yesus Tuhan di mana, Pak? Gitu, Pak. Nah, baik teman-teman. Itu dia videonya ya, teman-teman. Saya bertanya hal yang sederhana. Pertanyaan saya singkat, padat, berisi, dan jelas, teman-teman. Saya menanyakan ayat ini. Matius 11 ayat 25. Jika Yesus bersyukur kepada Bapaknya, yakni Tuhan langit dan bumi, lalu Yesus Tuhan di mana, gitu kan? Pastor Ali Yudin ini menjawab hampir 10 menit, teman-teman. Hampir 10 menit. Tapi cuma ngalor ngidul. Enggak menjawab apa yang saya tanyakan. Yesus Tuhan di mana? Singkat dan padat. Jawabannya keliling alun-alun, teman-teman. Keliling alun-alun. Yang tidak saya tanyakan itu yang dijawab. Ini pastor loh. Ini Pastor Aliudin. Yang konon katanya murtadin dari Aceh, teman-teman. Ternyata pengalamanmu, Ayulbi, sama dengan pengalaman saya dahulu. Aku pernah berdiskusi dengan Ustadz Zuma, Ustadz besar di Sulawesi sana. Saking besarnya dia dijulukin Grunda. Jadi ini sudah Grunda, sudah di atas besar lah ini, Grunda ini. Sangat diagungkan lah Ustadz Zuma ini di Sulawesi sana. Aku bertanya kepada dia, tapi dia tidak bisa tidak menjawab, malah khotbah. Hampir sampai setengah jam keliling kota. Masih mendingan itu si pastoran itu keliling alun-alun dan baru kira-kira 10 menit ya. Masih mendingan. Dimaklumi karena dia kan bekas Islam juga. Jadi sifat-sifat seperti itu masih dibawa sama dia. Jadi tidak masalah kalau itu. Ayulbi, kamu bertanya, jika Yesus Tuhan sujud kepada Allah Bapa, Tuhan langit dan Tuhan bumi. Jadi Yesus itu Tuhan di mana? Kamu bertanya seperti itu karena kamu belum mengenal siapa Yesus itu sebetulnya. Kalau kamu tidak mengenal siapa Yesus, ya tidak akan terjawab itu, tidak akan bisa dijawab. Ya, kamu harus kenal dulu Yesus itu. Makanya saya harus perkenalkan kepada kamu Yesus berdasarkan Alkitab. Kalau kamu sudah mengenal Yesus, tidak akan timbul lagi pertanyaanmu kalau Yesus Tuhan. Dia bersyukur kepada Tuhan Allah Bapa di surga, Allah Bapa di langit. Yesus Tuhan di mana lagi? Tidak akan timbul lagi itu. Jadi jawaban seperti itu tidak ada. Jawabannya itu tidak ada. Maka jawabannya adalah Alkitab memperkenalkan siapa Yesus itu kepadamu. Mari kita lihat. Kita tanya Alkitab. Markus 2 ayat 5. Markus 2 ayat 5. Ini kita close ini. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Perhatikan itu huruf atau tulisan merah itu. Di situ ada beberapa ahli Taurat. Maka mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ini sudah menghujat Allah ini. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Di kalangan orang Yahudi, mereka yakin bahwa yang boleh mengampuni dosa hanya Allah sendiri. Yesus di kalangan orang Yahudi. Mereka tidak mengenal siapa Yesus. Maka mereka berkata, siapa orang ini? Mereka tahu Yesus adalah anak Yusuf tukang kayu yang lahir di Palungan, di Bethlehem. Yesus itu mereka anggap anak remeh, diremehkanlah, anak orang miskin, tidak terpandang. Maka mereka berpikir seperti itu, manusia dari mana ini? Kok berani ngomong seperti itu? Di ayat 8, ya. Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya. Coba. Yesus kok bisa tahu isi hati mereka? Tidak ada manusia yang tahu isi hati saya.
Tidak ada manusia yang mampu mengetahui isi hati mereka itu. Tidak ada. Kecuali Tuhan. Berarti Yesus itu adalah Allah. Yesus tahu isi hati mereka. Lalu Yesus mengatakan, mengapa kamu berkata begitu dalam hatimu? Supaya kamu tahu ya, kata Yesus, bahwa di dunia ini saya berkuasa mengampuni dosa. Artinya, Yesus menyatakan dirinya di dalam kalangan mereka bahwa dia adalah Allah itu sendiri. Karena di dalam keyakinan orang Yahudi dan mereka semua, bahwa yang mampu mengampuni dosa, yang berhak mengampuni dosa, hanya Allah. Berarti Yesus menegaskan bahwa dialah Allah itu sendiri, walaupun tidak langsung. Itulah sebabnya para ahli Taurat dan orang-orang Yahudi merasa marah. Mereka menganggap bahwa Yesus menghujat Allah. Yohanes 10 ayat 27. Kata Yesus, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal. Tidak ada seorang pun manusia yang mampu memberikan hidup kekal kecuali Allah sendiri. Artinya Yesus menyatakan dirinya adalah Allah itu sendiri. Tuhan itu sendiri. Dia berkata, mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Tidak ada seorang pun manusia yang mampu memberikan hidup kekal. Ayubi. Artinya Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Kita baca Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu kata-kata siapa? Mana ada manusia berkata seperti itu? Ayat 15. Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Nah, jelaskan. Allah itu tidak kelihatan. Suaranya pun tidak kedengaran. Tapi kenapa Yesus datang ke dunia sebagai manusia biasa? Supaya kelihatan. Supaya bisa menjadi contoh dan teladan. Dikatakan Yohanes 13 ayat 5. Aku telah memberikan teladan kepadamu. Bagaimana Allah bisa memberi teladan kalau tidak kelihatan? Kalau suaranya enggak kedengaran. Supaya dia bisa kelihatan. Supaya bisa jadi contoh. Supaya bisa jadi teladan. Allah itu harus mengenakan sifat kemanusiaan. Supaya bisa berkomunikasi dengan manusia. Supaya bisa jadi guru. Itulah sebabnya Allah itu datang ke dunia ini. Menemui manusia. Harus dengan cara apa? Mengenakan sifat kemanusiaan. Artinya, Yesus adalah Tuhan yang mengenakan sifat kemanusiaan. Kita harus ingat bahwa Allah tidak bisa jadi teladan kalau dia tidak kelihatan. Teladan itu harus kelihatan. Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Di dalam Yesus. Yang ada di surga dan yang ada di bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Pencipta segala-galanya adalah Allah itu sendiri. Artinya, Yesus itu adalah Allah itu sendiri yang mengenakan sifat kemanusiaan. Yohanes menyaksikan Yesus sebagai berikut. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi dan segala yang telah dijadikan. Tidak ada manusia yang menciptakan langit dan segala isinya. Tidak ada menciptakan bumi. Hanya Allah. Artinya Yesus adalah Allah itu sendiri. Tidak ada yang tidak lain, tidak adalah Allah sendiri. Yang mengenakan sifat kemanusiaan. Ia telah ada dalam dunia ini dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ayubi tidak mengenalnya. Orang Yahudi tidak mengenalnya. Orang Yahudi pikir dia itu hanya manusia biasa. Anak Yusuf, tukang kayu yang miskin itu. Maka dia berkata, ini siapa bisa mengampuni dosa? Tidak mungkin ini Tuhan. Dan mereka tidak tahu siapa Yesus itu. Mereka tidak tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus datang kepada milik kepunyaannya. Tapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerima dia. Makanya disalibkan.
Kemudian, sesaat sebelum Yesus naik ke langit, Yesus berkata di dalam Matius 28 ayat 18, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Yang artinya, sejak dia lahir sampai dia mati dan tersalib, bangkit kembali, dia mengenakan sifat kemanusiaan. Dia tidak mengenakan sifat ketuhanan. Tetapi setelah selesai tugasnya itu mau naik ke surga, sebentar lagi mau naik ke surga, dia berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan segala kuasa di bumi." Artinya, dia adalah Allah itu sendiri. Di akhir zaman, kita baca apa yang terjadi di akhir zaman. Matius 24 ayat 30 dan 31. Pada waktu itu akan tampak tanda Yesus di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat Yesus itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Tidak ada manusia yang mampu di langit sana membawa kekuasaannya. Tidak ada. Tidak ada. Ayat 31. Yesus akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya. Mana ada manusia mempunyai malaikat-malaikat? Hanya Allah lah yang punya malaikat. Artinya Yesus adalah Allah itu sendiri. Jadi kalau kamu sudah kenal Yesus itu adalah Allah itu sendiri, maka pertanyaanmu tidak akan muncul seperti itu. Kalau Yesus Tuhan, di mana dia Tuhan? Jadi Ayulbi, pahamilah bahwa Alkitab mengatakan Yesus itu adalah Allah itu sendiri.